Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempelajari firman Tuhan dari kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 dan juga ayat 13 sampai ayat 18. Terlebih dahulu saya akan membacakan natsnya untuk kita, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini mengajak kita untuk memiliki pengenalan tentang Allah, yaitu Allah yang Maha Tahu. Dan sekaligus juga nats ini mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana supaya kita mengenal siapa kita, siapa diri kita di hadapan Tuhan. Nah, dari sini kita diingatkan tentang kemahatauan daripada Allah, bahwa Dia Maha mengetahui tentang hal apapun di dalam kehidupan kita, baik dari luar maupun dari dalam, semuanya Tuhan mengetahuinya. Mari kita perhatikan di ayat yang pertama dikatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jadi jelas bahwa Tuhan benar-benar mengenal, dan juga tidak hanya sekedar mengenal tetapi juga menyelidiki. Artinya bahwa Tuhan begitu sangat dalam, persis mengetahui tentang kita. Jadi tidak hanya sekedar pengenalan, tetapi menyelidiki sampai apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Kemudian dikatakan di ayat 2, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Kemudian di ayat 3, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Tentu ini adalah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Ada waktunya kita untuk duduk dan berdiri, itu adalah mengisahkan tentang bagaimana aktivitas kita sehari-hari. Kita melakukan berbagai kegiatan kita dengan duduk atau berdiri. Kemudian berjalan dan berbaring. Dan ini juga mengingatkan kepada kita tentang ada waktunya kita bekerja, tetapi ada waktunya kita untuk berbaring atau beristirahat. Artinya baik waktu kita bekerja maupun waktu kita istirahat, Tuhan tetap memperhatikan, Tuhan tetap mengetahui tentang keberadaan kita. Nah, selanjutnya dikatakan juga di ayat 2 tadi, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi Tuhan juga mengenal apa yang ada di dalam pikiran kita. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Jadi sekalipun hanya ada di dalam pikiran, tetapi pikiran kita Tuhan ketahui. Ya, mungkin kalau pikiran yang ada di dalam kita, mungkin tidak semua orang tahu. Mungkin kita punya rahasia
yang tidak diketahui oleh orang lain. Kita memiliki rencana-rencana di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi dikatakan di sini, Tuhan Maha mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita. Sehingga kita mau diingatkan bahwa sekalipun rencana-rencana, sekalipun itu pikiran-pikiran yang kita simpan di dalam pikiran kita ini, semuanya terbuka di hadapan Allah. Kemudian di ayat 4 dikatakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari sini jelas kita mau diingatkan bahwa sebelum kita mengeluarkan perkataan, sebelum kita mengucapkan sesuatu hal, Tuhan juga sudah mengetahui. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Setiap perkataan yang kita ucapkan, bahkan perkataan yang ada di dalam hati, perkataan yang ada di dalam pikiran kita juga, Tuhan mengetahuinya semuanya. Maka dari sini kita mau diingatkan bagaimana kita juga bahwa setiap ucapan yang pernah kita ucapkan, perkataan yang pernah kita katakan, bahkan kata-kata yang kita ucapkan di dalam hati kita, Tuhan mengetahuinya. Kemudian di ayat kelima dikatakan, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Jadi di sini juga kita diingatkan bahwa ternyata Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu ada di belakang, dia selalu ada di depan, dan dia selalu ada dari atas. Ini mau menjelaskan kepada kita, Tuhan, kalau dikatakan tadi di ayat 5 ini, dia mengurung kita, dalam tanda kutip, Tuhan mengurung kita bahwa kita tidak pernah bisa jauh dari Tuhan. Kemanapun kita pergi, Tuhan akan selalu ada memperhatikan kita. Maka dari sini kita coba melihat bahwa kita diajak untuk memahami kemahatauan Allah, bahwa Allah Maha mengetahui tentang semua hal di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Maka dari sini kita diajak bagaimana ketika seseorang itu adalah orang yang melakukan yang jahat, ketika seseorang itu melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan, ketika orang itu menjauh dari Tuhan, kita diingatkan dan melalui nats ini bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lari dari Tuhan. Tidak ada seseorang yang bisa menjauh dari Tuhan. Tidak ada dosa yang bisa tertutupi. Kenapa? Karena semuanya terbuka. Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh seseorang. Maka bagaimana kita dapat menjaga setiap perkataan kita? Bagaimana, apakah perkataan kita itu adalah perkataan yang kotor, perkataan yang buruk, perkataan yang melukai? Apakah pikiran kita itu adalah pikiran yang kotor, pikiran yang dapat membuat sesuatu hal yang tidak baik? Apakah perbuatan kita itu adalah perbuatan yang melawan kehendak Allah? Apakah perbuatan kita itu adalah perbuatan yang jahat, perbuatan dosa? Tidak ada yang tersembunyi. Semua Tuhan mengetahuinya. Apakah pikiran kita itu pikiran yang baik atau yang buruk? Perkataan kita itu perkataan yang baik atau yang buruk? Pikiran kita itu pikiran yang baik atau yang buruk? Perbuatan kita itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk? Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia Maha tahu, Dia Maha melihat. Bahkan dikatakan di ayat pertama tadi, Dia menyelidiki. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi Tuhan benar-benar menyelidiki kehidupan kita. Sehingga dari sini juga kita belajar untuk bisa memahami, mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Setiap saat, setiap detik, Tuhan merekam segala aktivitas kita. Dan Tuhan selidiki, dan Tuhan perhatikan. Kemana kita bisa jauh dari Tuhan? Tidak bisa. Kita akan selalu ada dalam pengawasan Tuhan. Tetapi dari nats ini juga kita mau diingatkan. Kita bersyukur ketika kita memiliki Allah yang Maha tahu. Kenapa demikian? Karena
Kita bersyukur atas Allah yang Maha Mengetahui, sehingga kita percaya bahwa segala kebaikan kita, segala perbuatan baik kita, Tuhan juga melihatnya. Dan Tuhan mempertimbangkan kebaikan yang kita lakukan. Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap saat. Dia Maha Mengetahui. Dan dari sini juga kita mau diingatkan bahwa bersyukurlah kita bahwa kita memiliki Allah yang Maha Mengetahui. Kenapa? Karena dari sini kita mau diingatkan juga bahwa setiap pergumulan, setiap masalah, setiap persoalan, apapun harapan, apapun cita-cita, apapun keinginan yang selalu kita damba-dambakan, yang selalu kita pikir-pikirkan di dalam hati dan pikiran kita, ingat, Tuhan juga Maha Mengetahui. Dia tahu semua. Apa yang kita harapkan, apa yang kita ingin-inginkan, apa yang kita dambakan di dalam hidup ini. Dan apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, kita diingatkan melalui nats ini, Tuhan Maha Mengetahui. Dia tahu pergumulan kita, Dia tahu persoalan kita, Dia tahu apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita ini. Maka dari sini kita mau dikuatkan, kita mau diteguhkan, yakinlah bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan berbuat, Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya yang mengasihi Tuhan hidup di dalam persoalan masalah. Tetapi kita mau diingatkan ketika Tuhan adalah Allah yang Maha Mengetahui. Itu semua akan dinyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan dari sini juga kita mau diingatkan ketika Allah adalah Allah yang Maha Mengetahui. Hal ini bisa kita lihat di dalam kehidupan dan juga pelayanan Tuhan Yesus. Jadi Allah yang Maha Mengetahui ini tidak hanya sebatas kata-kata, tidak hanya sebatas lagu pujian, tetapi benar-benar nyata. Di dalam Yesus Kristus kita bisa melihat bagaimana Yesus di dalam pelayanannya. Dia tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Dia tahu apa kata-kata yang diucapkan seseorang di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan Yesus. Dia tahu apa yang akan dilakukan oleh orang. Dia tahu apa yang akan terjadi. Semuanya diketahui oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 10 ayat 30, bahkan rambut di kepalamu pun tidak terhitung semuanya. Artinya bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi Tuhan bahkan sampai rambut di kepala Tuhan menghitungnya. Artinya Tuhan Maha Mengetahui segala hal di dalam kehidupan kita ini. Ini yang pertama yang bisa kita pelajari dari nats ini. Kemudian yang kedua, kita juga belajar dari pasal 13 sampai dengan ayat pasal 18, bagaimana kita dijelaskan bahwa sesungguhnya kita ini adalah ciptaan dari Tuhan yang sungguh sangat ajaib dan sangat luar biasa. Kenapa begitu dalamnya pengenalan Tuhan bagi kita? Mengapa Tuhan perlu untuk menyelidiki? Mengapa Tuhan perlu untuk mengetahui sisi-sisi kehidupan kita, seluk-beluk kehidupan kita? Kenapa Tuhan harus mengetahuinya? Kenapa? Karena kita adalah ciptaan dari Tuhan. Dia yang menciptakan kita. Dikatakan di dalam nats kita ini, di ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18, kita mau diajarkan bahwa kita dijadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan kita dijadikan dia, bahkan dia mengenal kita masih di dalam bentuk janin. Ketika kita masih dibentuk di kandungan ibu, kita sudah dikenal oleh Tuhan. Begitu dalamnya pengenalan Tuhan atas hidup kita. Kita mau diingatkan bahwa tubuh kita ini yang begitu rumitnya. Tubuh kita ini yang begitu kompleksnya. Tetapi Tuhan melakukan perkara yang ajaib di dalam tubuh kita ini. Dia yang melakukan sebuah mahakarya yang sangat sungguh luar biasa atas tubuh kita ini. Itu adalah semua pekerjaan dari Tuhan. Maka bagaimana kita mensyukuri
kehidupan yang Tuhan berikan. Kita mau diingatkan dari nats ini, bersyukurlah atas hidup yang Tuhan berikan. Itu semua adalah mahakarya Tuhan. Hidup kita ini adalah mahakarya, perbuatan Tuhan yang sungguh amat luar biasa. Dia yang menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Jadi kita ada sekarang bukan sebuah kebetulan. Kita ada sekarang bukan karena siapa-siapa, tetapi adalah karena kehendak Tuhan. Atas kehendak Tuhanlah kita ada di dalam dunia ini, kita hidup di dalam dunia ini. Maka dari sini kita belajar, kita harus yakin bahwa ketika Tuhan merencanakan, ketika Tuhan menjadikan kita sebagai makhluk yang hidup di dalam dunia yang diciptakannya ini, berarti kita adalah orang yang sanggup, orang yang dapat menghadapi perjalanan kehidupan. Orang yang dapat untuk menghadapi persoalan apapun di dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Karena kita adalah pilihan Allah untuk bisa hidup di dalam dunia di mana kita hidup sekarang. Maka dari sini kita mau dicoba untuk diajarkan kepada kita bahwa bersyukur atas kehidupan yang telah kita terima dari Tuhan. Itu semua adalah berkat Tuhan, itu adalah semua kasih karunia Tuhan yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita ini. Maka bagaimana di dalam situasi perjalanan kehidupan kita, apapun yang sedang kita hadapi, kita mau diingatkan dari nats kita ini, bahwa kalau kita membaca di Amsal 3 ayat 6-7, akuilah dia dalam segala lakumu, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jadi, karena Tuhan mengetahui setiap harapan-harapan kita, Tuhan mengetahui setiap keinginan-keinginan kita, Tuhan mengetahui setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, seperti yang dikatakan di Amsal 3 ayat 6-7, mari kita mengakui Tuhan di dalam setiap perbuatan kita. Mari kita mengakui Tuhan di dalam setiap rencana kita, pikiran yang ada di dalam yang kita pikirkan tentang kehidupan kita ini. Akui Tuhan. Akuilah kemahakuasaan Tuhan melebihi kekuatan kita. Kemahakuasaan Tuhan yang melebihi apa yang dapat kita pikirkan, apa yang dapat kita kerjakan. Kita harus diingatkan Tuhan Maha mengetahui dan Dia sanggup untuk memberikan yang terbaik. Dia dapat memberkati kita di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Kemudian hal yang menarik yang perlu juga kita perhatikan adalah seperti yang dikatakan di ayat 16, bahwa dikatakan di situ, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada sesuatu pun daripadanya. Dari sini kita mau diingatkan bahwa sebelum kita lahir atau sebelum kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan sudah merencanakan jalan hidup yang terbaik bagi kita. Tuhan sudah merencanakan jalan-jalan hidup hari-hari yang akan kita lalui adalah hari-hari yang terbaik yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita ini. Tetapi persoalannya di mana? Persoalannya adalah ketika Tuhan sudah merancang apa yang baik bagi kita, tetapi kita manusia justru memilih jalan kita sendiri. Kita manusia justru memilih jalan yang terbaik yang menurut akal dan pikiran kita. Kita tidak mengikuti apa yang baik menurut Tuhan. Kita tidak mengikuti apa yang baik menurut rancangan Tuhan. Bahkan ada yang meninggalkan Tuhan. Padahal Tuhan yang sudah menciptakan, Tuhan yang telah menjadikan, tetapi ketika kita di dalam hidup ini kita melupakan, meninggalkan Tuhan. Itu persoalannya. Maka kita diingatkan tadi di ayat 16 di situ, bahwa sebelum kita terlahir dalam dunia ini, Tuhan sudah mengenal kita, Tuhan sudah merancangkan hari-hari yang baik bagi kita. Artinya kita mau diingatkan di sini bahwa hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Hidup kita ini ada dalam ketentuan yang telah Tuhan tetapkan, yang terbaik yang pastinya bagi kita. Tetapi seperti yang dikatakan tadi banyak orang meninggalkan Tuhan.
Banyak orang meninggalkan jalan-jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Banyak kita lari dari penggembalaan Tuhan. Kita tidak mau dituntun oleh Tuhan. Kita tidak mau diarahkan oleh Tuhan. Tetapi justru kita mencari jalan sendiri. Justru kita mencari jalan yang menurut kita adalah baik. Padahal belum tentu. Maka dari sinilah kita mau diajak bagaimana kita mau mempercayakan hidup kita bagi Tuhan. Kita mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya. Karena kenapa? Dia yang lebih mengetahui. Dia yang lebih mengerti. Dia yang tahu jalan yang terbaik yang akan kita lalui. Tuhan yang lebih tahu apa jawaban atas persoalan kita. Tuhan yang lebih tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah. Maka jangan kita lari dari Tuhan. Allah yang maha mengetahui. Maka kita bersyukur melalui nats kini. Dan sebagaimana yang dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku bukanlah jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, ya seperti itu juga jauhnya rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Jadi jangan kita menjauh dari Tuhan, tetapi semakin mendekatlah, semakin berimanlah kepada Tuhan. Dia yang selalu mengawasi, dia yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Maka dari nats ini kita mau diajak, mari kita untuk menerima kemahakuasaan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kita menerima karya Tuhan yang sungguh luar biasa terus bekerja di dalam kehidupan kita ini. Hari demi hari, biarlah Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita ini. Biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita ini. Percayalah, yang terbaik Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.